Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Hari ini Jessica Kumala Wongso yang merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang terbukti di pengadilan telah membunuh secara berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dinyatakan resmi menghirup udara bebas. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi di lokasi untuk dapat mengetahui seperti apa situasi bebasnya Jessica Kumala Wongso di sana. Satrio, bisa Anda gambarkan lagi seperti apa proses keluarnya Jessica dari tahanan? Ya, Febri, tadi sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, Jessica Kumala Wongso resmi menghirup udara bebas usai menjalani hukuman selama sekitar 10 tahun dari mulai 2016 hingga 2024 ini di Lapas Perempuan Jakarta. Dan saat ini Jessica Kumala Wongso bersama dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan dan rekan sedang menjalani proses penandatanganan pembebasan bersyarat atau PB di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemarin kami awak media mendapatkan info dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso bahwa hari ini Jessica Kumala Wongso akan bebas dan keluar dari Lapas Perempuan Jakarta. Dan saat ini proses penandatanganan pembebasan bersyarat masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Namun setelah ini proses penyerahan Jessica Kumala Wongso, terpidana Jessica Kumala Wongso kepada pihak keluarga dan juga kuasa hukum akan dilakukan di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara setelah proses penandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini selesai dilakukan. Dan nanti rencananya pihak Jessica Kumala Wongso beserta keluarga dan juga kuasa hukumnya akan melaksanakan press conference untuk memberikan keterangan-keterangan kepada awak media di Senayan Golf sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat usai penyerahan di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Timur Utara dilakukan. Febri. Apakah ada informasi yang Anda dapatkan yang mendasari Jessica mendapatkan bebas bersyarat tadi? Baik, Febri, tadi informasi yang kami terima dari Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen Pas, selama Jessica Kumala Wongso berada di tahanan selama 10 tahun ke belakang, Jessica dinilai berperilaku baik dan sehingga ia mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan saat ini ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan saat ini proses pembebasan bersyarat masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami masih memantau, melihat dan menunggu bagaimana nantinya hasil penandatanganan pembebasan bersyarat yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dan juga keluarganya. Di layar dapat disaksikan bahwa Jessica Kumala Wongso saat ini sedang duduk bersama dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menunggu proses pembebasan bersyarat ini selesai. Febri. Baik, terima kasih Satrio Adi. Pemirsa, kita kini beralih ke visual yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tempat Jessica Kumala Wongso akan menandatangani pembebasan bersyarat setelah sebelumnya keluar dari rumah tahanan. Kita lihat dan saksikan bahwa Jessica Kumala Wongso sejak keluar tadi pagi langsung didampingi oleh bukan hanya pihak dari keluarga, namun juga sang pengacara Otto Hasibuan, di mana Otto mendampingi Jessica dari awal kasus hingga ia dinyatakan bebas bersyarat di hari ini. Kondisi Jessica juga nampak tersenyum ketika sedang berbincang dengan tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang mana ini merupakan momen sesaat sebelum Jessica akan melakukan pendandatanganan pembebasan bersyarat. Setelah melakukan proses penandatanganan bersyarat ini, Jessica Kumala Wongso akan diserahkan ke pihak keluarga yang lokasinya juga akan berpindah, yakni menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur
Beberapa rekan dari Jessica Kumala Wongso juga terlihat mendampingi Jessica sambil menunggu bagaimana penandatanganan bebas bersyarat Jessica akan dilaksanakan sesaat lagi. Jessica Kumala Wongso merupakan terpidana atas kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang silam. Kasus ini bermula pada saat Wayan Mirna Salihin yang merupakan rekan dari Jessica Kumala Wongso bertemu di salah satu kafe di kawasan Mall di Jakarta Pusat. Dan saat itu Mirna memesan es kopi Vietnam yang setelah menyeruput kopi tersebut, Mirna mengalami kejang-kejang hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 7 hingga 28 Januari 2016, kita flashback lagi pemirsa, di mana polisi mengusut kematian dari Wayan Mirna Salihin, memeriksa sejumlah saksi, termasuk pegawai kafe, Jessica sendiri dan juga beberapa rekan dari Wayan Mirna Salihin seperti Hani, sampai dengan orang tua Mirna, suami Mirna dan juga saudara kembar Mirna, dan juga beberapa saksi ahli didatangkan. Polisi pun kembali melakukan otopsi terhadap jasad Mirna serta uji lab untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna, apakah benar ada racun sianida yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso yang diduga menjadi penyebab dari tewasnya Mirna. Mengingat Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat yang mana seharusnya menjalani masa hukumannya selama 20 tahun penjara. Artinya Jessica belum genap menjalani masa hukuman tersebut selama 20 tahun dan mendapatkan remisi pembebasan bersyarat selama kurang lebih 58 bulan. Pembebasan bersyarat sendiri pemirsa ini merupakan proses pembinaan narapidana dan juga anak pidana di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Dan pembebasan bersyarat pun diperuntukkan untuk warga binaan dengan pidana yang sama atau lebih dari 1 tahun 7 bulan penjara. Dalam hal ini, Jessica telah memenuhi aspek-aspek tersebut, yakni masa hukumannya di atas 1 tahun 7 bulan penjara dan juga telah menjalani masa hukumannya 2/3 dari masa hukuman Jessica, yakni sepanjang 20 tahun penjara. Kemudian beberapa syarat yang juga menjadi ketentuan dalam pembebasan bersyarat, diantaranya adalah telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, kemudian juga yang tadi juga sudah diungkapkan oleh rekan kami di lokasi Satrio Adi bahwa Jessica disebut berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tercatat minimal berkelakuan baik ini adalah 9 bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 dari masa pidana yang dijalani. Itu dia sambil kita lihat pemirsa, nampaknya Jessica menerima sebuah berkas yang dibaca dan bisa saja ini merupakan berkas yang nanti akan ditandatangani dan juga merupakan berkas pembebasan bersyarat yang akan dijalani oleh Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian melanjutkan lagi soal pembebasan bersyarat yang akan dilakukan, ternyata ada beberapa syaratnya. Selanjutnya adalah narapidana telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Kemudian juga telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan juga bersemangat. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang meninjau apakah Jessica layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan juga wajib untuk dapat melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali permasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan juga asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor juga menjadi salah satu syarat dalam bebasnya seseorang
untuk menjadi bebas bersyarat, termasuk yang dijalani oleh Jessica Kumala Wongso di hari ini. Ya. Ya, Pak. Siap. Kami kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi yang sudah berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Satrio, bisa Anda gambarkan saat ini proses apa yang sedang berlangsung di sana? Ya, Febri, kami sampaikan kembali bahwa saat ini Jessica Kumala Wongso, warga binaan Jessica Kumala Wongso bersama dengan kuasa hukumnya Oto Hasibuan sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat, di mana Jessica Kumala Wongso ini mendapatkan Pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan, dan setelah ia mendapatkan pembebasan bersyarat ini, Jessica Kumala Wongso harus dan wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara, dan ia akan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032 nanti. Karena memang sejatinya Jessica Kumala Wongso ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 silam dengan hukuman 20 tahun penjara. Dan hingga saat ini artinya Jessica Kumala Wongso baru menjalani hukuman selama 10 tahun lamanya. Oleh karena itu, ia diwajibkan untuk melapor ke Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara dan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032 mendatang. Sebelum menjalani pidana, memang Jessica Kumala Wongso dinilai telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana, dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan hari ini, tepatnya pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, Jessica Kumala Wongso resmi menghirup udara bebas dari Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Usai Jessica Kumala Wongso melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ia akan menuju ke Balai Pemasyarakatan untuk melakukan serah terima warga binaan kepada pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Artinya usai di Balai Pemasyarakatan, nanti Jessica Kumala Wongso akan resmi bebas bersyarat. Namun saat dan ketika ia menjalani bebas bersyarat ini, ia wajib untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan dan juga menjalani pembimbingan 2032, tepatnya hingga 27 Maret 2032 mendatang. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat atau PB berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 strip 1703.pk.05.09 tahun 2024. Sebelumnya memang Jessica Kumala Wongso ini terbukti bersalah atas kematian rekannya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 silam. Ia terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menaruh sianida di es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Usai diputuskan bersalah dan juga dihukum 20 tahun penjara, Jessica Mirna melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan ini melakukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian melakukan kasasi di tingkat MA atau Mahkamah Agung, dan juga peninjauan kembali. Namun upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya sia-sia. Di tingkat Pengadilan Tinggi atau di tingkat banding, Jessica Kumala Wongso ini keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan sementara di tingkat Mahkamah Agung di tingkat kasasi, permohonan kasasinya ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Itu juga di tinjauan kembali. Dapat disaksikan masih
melakukan perbincangan. Jessica Kumala Wongso tampak sumringah. Perbincangan Jessica Kumala Wongso tampak sumringah di mana tadi ketika ia keluar dari lapas dan pemilik lapas ia melambaikan tangan ke awak media. Sumringah setelah 10 tahun menjalani hukuman di lapas perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan saat ini ia ditemani oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, sedang menjalani proses pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami informasikan kembali, Febri, bahwa nanti setelah Jessica Kumala Wongso selesai menjalani pendandatanganan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ia akan menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk penyerahan warga binaan kepada keluarga, pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan rencananya usai penyerahan warga binaan dilakukan di Balai Pemasyarakatan atau di Bapas, Jessica Kumala Wongso beserta keluarga dan juga kuasa hukumnya akan menuju ke Senayan Golf untuk memberikan keterangan pers terkait dengan apa yang dialami oleh Jessica selama berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan, dan juga tentang bagaimana proses pembebasan bersyarat ini didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan ini dapat terlihat tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sedang berfoto bersama, terlihat gembira, senyum setelah 10 tahun lamanya menjalani hukuman di Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Febri. Baik, Adi, kita tahu bahwa animo masyarakat terhadap kasus ini begitu besar pada tahun 2016 silam. Lantas bagaimana pengamanan Jessica pada saat dia menuju ke lokasi saat ini? Baik, Febri, ketika Wongso ini keluar dari Lapas Perempuan Jakarta, tidak ada pengamanan yang begitu berarti, tidak ada terlihat petugas kepolisian, hanya petugas lapas saja yang berjaga seperti biasa, seperti hari-hari. Lapas dan juga saat ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hanya diramaikan oleh media dan juga oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Artinya tidak ada pengamanan yang begitu berarti, meskipun animo masyarakat ini meningkat sejak 2016 hingga baru-baru ini, di mana sebuah film dokumenter tentang Jessica Kumala Wongso ini tayang di salah satu platform film streaming. Dan usai film dokumenter tersebut viral, masyarakat kembali menaruh perhatiannya kepada kasus kopi sianida, di mana Jessica Kumala Wongso ini menjadi terpidana dan terbukti bersalah atas kematian dari rekannya Wayan Mirna Salihin yang meninggal akibat keracunan kopi sianida yang ia minum dari es kopi Vietnam, yang dimana kopi tersebut dipesan oleh Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia, Jakarta. Dan saat ini proses penandatanganan pembebasan bersyarat ini masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Febri, kami informasikan kembali, tadi Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Perempuan Jakarta sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Ia keluar bersamai oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dan saat ini pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso beserta warga binaan Jessica Kumala Wongso berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat. Usai penandatanganan pembebasan bersyarat ini selesai dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, rombongan dari kuasa hukum dan juga Jessica Kumala Wongso itu sendiri akan menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk melakukan penyerahan kepada pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum, di mana pihak keluarga dari Jessica Kumala Wongso, tadi kami mendapat informasi bahwa ibu dari Jessica Kumala Wongso sudah menunggu di Bapas atau Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan anaknya yang sudah 10 tahun di lapas untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dan nanti setelah
dilakukan di Bapas atau di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara, pihak Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukum akan memberikan keterangan persnya di Senayan Golf milik Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan saat ini masih terpantau Jessica tersenyum, berbicara dengannya, dan ada beberapa juga tim dokumenter yang juga terlibat dalam film dokumenter di salah satu platform film streaming yang sempat viral beberapa waktu lalu dan meningkatkan kembali animo masyarakat yang telah surut atas kasus kopi sianida ini yang terjadi pada 2016 silam. Baik, selain didampingi oleh pihak dari pengacara ya, Satrio, nampaknya keluarga Jessica juga sudah berada di lokasi untuk dapat menunggu pembebasan dan juga diserahkan kepada pihak keluarga. Tahan dulu Satrio, kita masih akan update lagi informasi dari Anda pemirsa, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.